Jadilah saksi sebuah ekspedisi terbesar dan pertama di Indonesia. Menjelajahi udara dari Sabang dan Merauke. Menempuh jarak lebih dari 8.500 km. Melintasi lebih dari 50 kota. Membawakan keindahan dan keragaman Indonesia dari angkasa untuk ratusan juta pelanggan Telkomsel. Dalam tayangan streaming interaktif selama 30 hari. Didukung satu koneksi handal, broadband Telkomsel. Ikuti perjalanannya di website Telkomsel Elang Nusa. Bu, sabun. Cuman segini. Emang cukup? Iya, ini adalah shower gel konsentrat. Cukup 1 tetes untuk perlindungan dari kuman. Baru Lifebuoy Shower Gel Konsentrat. Dengan Active Natural Shield, cukup 1 tetes, busanya dapat mencapai bagian yang sulit dijangkau, memberikan Anda perlindungan 10 kali lebih baik dari kuman. Baru Lifebuoy Shower Gel Konsentrat. Aku butuh tulang kuat agar bisa bebas bergerak. Makanya, aku minum Anlin dengan rasa lebih enak dan Bone Max, formula yang disempurnakan. Yuk, bergerak bareng aku dan Anlin. Bagaimana nasib reklamasi Teluk Utara Jakarta? Kita akan segera berbincang dengan Tuti Kusumawati, merupakan Kepala Bapeda DKI Jakarta. Selamat sore, Bu Tuti. Selamat sore, Mas Rizky dan Mbak Anggia. Ya, Ibu Tuti, kita ingin mengetahui informasi kelanjutan proses reklamasi yang berjalan di tengah adanya kisruh kasus yang juga berjalan di KPK saat ini. Sejauh apa? Jadi untuk reklamasi di DKI Jakarta ini yang dasar hukumnya sebagaimana seringkali kami jelaskan, ini kan sejak tahun 95 ya Mbak Anggia dan Mas Rizky. Yang awalnya ketika itu kita diamanatkan melalui Kepres 52 dan segera setelah Kepres 52 tahun 95 tersebut Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki Perda nomor 8 tahun 95. Jadi kisah reklamasi di Jakarta ini adalah sejarah panjang 21 tahun sejak tahun 95. Dan dalam perjalanannya di tahun 2008 melalui Perpres nomor 54 itu ada yang dibatalkan sebagian saja dari Kepres 52 tahun 95, yakni tata ruangnya yang sebenarnya sudah kami tampung di dalam Perda nomor 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta yang berlaku sampai tahun 2030. Nah, dalam perjalanan waktu ini tentu sudah banyak pihak yang melakukan hal-hal yang terkait dengan reklamasi ini sesuai dengan amanat yang diamanatkan kepada Pemprov DKI Jakarta dan juga sesuai dengan perizinan yang dilandaskan pada amanat dari Kepres 52 tahun 95 tersebut. Dalam perjalanannya kemudian RT RW DKI Jakarta yang tahun 2012 ini sudah ditetapkan, di sana sudah memuat hal-hal terkait dengan reklamasi ini, khususnya terkait dengan bentuk pulaunya dan ukurannya serta koordinat-koordinatnya. Yang belum dilengkapi dan saat ini sebenarnya yang sedang kita upayakan untuk dilengkapi adalah rencana detailnya. Rencana detail untuk pulau hasil reklamasi tersebut. Nah, apa yang diatur di Raperda yang sekarang ini sedang disusun, sebenarnya Raperda ini menyusun detail struktur, pola ruang dan peraturan zonasi yang nantinya akan dijadikan dasar untuk menyusun Urban Design Guidelines-nya. Nah, dari Urban Design Guidelines ini, Tapi Bu Tuti ini nantinya kan sebagai dasar untuk kemudian perizinan selanjutnya yaitu IMB. Nah, sampai dengan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi
landasannya kan kita tetap mengacu ke Kepres 52/95 sampai saat ini. Nah, sedangkan Raperda yang sekarang disusun ini untuk izin hal-hal yang terkait dengan pembangunan di atas pulau hasil reklamasi. Nah, Jadi iya. ada dua hal yang Betul. berbeda. Bu, berkaitan dengan itu yang Ibu sampaikan tadi itu bahwa Raperdanya saja kan masih dalam pembahasan kan Bu. Namun dalam orang-orang atau investor yang sudah melakukan pelaksanaan reklamasi itu bahkan sudah menjual, menawarkan, tadi bahkan desain pun belum diputuskan dalam Raperda. Ini mereka sudah tahu akan bangun seperti ini, kemudian mereka jual. Nah ini Pemprov diam saja. Sudah ada langkah-langkah dan itu kolega saya dari Dinas Penataan Kota ya, Mas Rizky, Ya. yang yang memiliki tugas dan kewenangan untuk hal ini yang ditanyakan barusan. Ya. Bu Tuti, tapi DPR dan juga dari KKP menyebutkan bahwa kewenangan pemberian izin ini berdasarkan Undang-Undang 27 tahun 2007 itu ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, bukan di Pemprov atau DKI Jakarta. Ada dua mazhab ya kan, satu ke tata ruangan ini dan satu tentang KKP. Jadi bagaimana hibrida ini bisa bersinergi, tidak sebaliknya terhadap Pemprov DKI juga kan inginnya kami ini mengacu ya kepada perundang-undangan yang berlaku. Jadi amanat yang diamanatkan kepada kami juga ini maunya memang jelas juga. Nah, sementara ini kami mengacunya ke pasal 4 Kepres 52/95 karena tegas-tegas di sana secara lex spesialis disebutkan bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura ini berada pada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Bu Tuti. Nah, adapun kemudian setelah ya. Tadi sebelumnya Ketua Komisi 4 DPR menyebutkan bahwa ini kan Kepres, tapi lebih tinggi undang-undang posisinya, sehingga harusnya mengacu kepada undang-undang. Ya, undang-undang yang kemudian dipertanyakan seringkali Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 itu pasal 50 ini dia sepertinya fokusnya di HP3 yakni hak pengelolaan perairan pesisir dan untuk terkait dengan reklamasi ini masih ada di Undang-Undang 27 tahun 2007 itu di pasal 34 dan turunannya berarti kan larinya ke Perpres 122 tahun 2012 di mana di sana dinyatakan menteri itu memberikan izin untuk kawasan strategis nasional tertentu. DKI Jakarta di peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 Provinsi DKI Jakarta ini sebagai kawasan perkotaan Jabodetabek Punjur ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Jadi artinya kami juga dalam memberikan proses perizinan ini tentu mengkaji juga ya semua aturan-aturan yang ada. Jadi posisinya kita di Provinsi DKI Jakarta ikut aturan dan aturan ini yang selama ini kami yakini ya lex spesialis yang tetap berada di Kepres 52/95 karena berbagai pasal-pasal tadi itu yang kita coba juga untuk baca dan ikuti. Jadi akhirnya diputuskan bahwa sebetulnya secara lex spesialis pasal 4 ini masih melekat untuk kewenangan ini. Sebenarnya masih banyak Bu yang harus kita bahas dan kita dalami lagi. Namun sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Kita akan lanjutkan di lain waktu. Bu Tuti, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Ibu Tuti. Selamat Baik, Mas malam. Rizky. Ya, Tuti Kusumawati dari Kepala Bapeda DKI Jakarta. Dan pemirsa Kabar Petang masih akan kami lanjutkan dengan kabar kepolisian Resor Nias menggelar pra rekonstruksi pembunuhan 2 pegawai pajak yang sedang melakukan penagihan. Sesaat lagi. Dunia kita menjadi semakin kotor. Karenanya, saya harus langkah lebih maju untuk melindungi si kecil dari kotoran dan kuman. Tapi ketika dia sendiri, saya khawatir dia jatuh sakit. Saya beralih ke tingkat perlindungan terdepan, Dettol. Secara ilmiah terbukti membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Jadi Anda yakin? Dettol, 100% yakin. Menggoda seperti coklat, mewah seperti emas. Apapun pilihanmu, godaan wanginya tak tertahankan. Dark and Gold Temptation baru, hanya dari Axe.